Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pekan lalu, yaitu tentang energi. Jika pada minggu lalu kita membahas macam-macam energi, sumber-sumber energi, dan bahan makanan yang kita gunakan sebagai sumber energi, maka kali ini kita akan membahas tentang transformasi energi. Apa itu transformasi energi? Nah, itu mari kita pelajari lebih dalam ya. Nah, ini dia. Jika membahas tentang energi, kita mengenal istilahnya yaitu hukum kekekalan energi. Ya, hukum kekekalan energi. Apa sih hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi adalah suatu hukum yang menyatakan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa juga dimusnahkan. Namun, suatu energi itu bisa berubah dari bentuk yang satu menjadi bentuk energi lainnya. Contohnya gini. Salah satu sumber energi di muka bumi ini kan matahari. Nah, kita manusia atau para profesor yang sudah berkumpul pun sedunia ini tidak bisa menciptakan satu benda atau suatu ciptaan ya yang bisa menyaingi matahari, yang bisa menciptakan energi seperti matahari. Itu nggak bisa, hanya Allah gitu. Makanya disebutkan energi tidak bisa diciptakan. Plus, energi tidak bisa dimusnahkan. Energi sama sekali nggak bisa dimusnahkan ya. Hanya bisa berubah bentuk. Jadi kayak misalnya dari energi matahari itu nanti diolah sama tumbuhan jadi energi kimia dalam bentuk makanan yang kemudian kita makan. Nah, proses perubahan bentuk inilah yang disebut dengan transformasi energi ya. Jadi transformasi energi itu adalah proses perubahan bentuk energi. Kita, manusia dan juga hewan sebagai makhluk heterotrof atau makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri, itu mengalami proses transformasi energi ini. Dimulai dengan perubahan energi kimia yang berasal dari makanan yang kita konsumsi hingga akhirnya nanti energi tersebut berubah menjadi energi panas dan gerak. Energi panasnya dari mana, Bu? Itu suhu tubuh kamu. Ya, kenapa kita bisa mempertahankan suhu tubuh kita yaitu dari energi yang kita makan ya, dari makanan yang kita makan. Lalu energi gerak. Nah, semua proses transformasi tersebut terjadi di dalam sel. Bagian sel yang mana? Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Ini dia. Yang pertama, proses transformasi yang pertama kita bahas adalah yang terjadi pada klorofil. Apa sih klorofil itu? Klorofil adalah organel sel tumbuhan. Perhatikan di sini, organel sel tumbuhan. Jadi hanya tumbuhan dan mungkin makhluk lain seperti alga hijau yang memiliki klorofil ya. Itu yang berperan dalam proses fotosintesis. Ya, jadi klorofil ini adalah organel sel yang berperan dalam proses fotosintesis. Bagaimana proses transformasinya di klorofil? Yaitu dengan cara seperti ini. Energi radiasi matahari itu kan ya, energi dari radiasi matahari ditangkap oleh klorofil. Nah, nanti energi tersebut akan digunakan untuk mengolah karbon dioksida dan air. Karbon dioksida dan air ini di dalam tubuh tumbuhan ya. Nah, dari hasil olahannya itu nanti kemudian menghasilkan karbohidrat atau glukosa. Atau proses ini kita kenal dengan istilah fotosintesis. Jadi, energi radiasi matahari atau energi kinetik itu nanti akan berubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi ya, transformasi perubahan energi dari energi radiasi matahari menjadi energi potensial dan energi kimiawi dalam bentuk karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Nah, energi tersebut kemudian akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas. Jadi misalnya tumbuhan nih berfotosintesis, dia menghasilkan karbohidrat. Karbohidratnya itu sebagian kecil akan mereka gunakan untuk aktivitas aktivitas dirinya sendiri gitu, aktivitas tumbuhan itu sendiri untuk tumbuh dan berkembang ya. Nah, sisanya itu akan dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya seperti manusia, hewan atau pokoknya makhluk hidup lainnya ya, yang kemudian di dalam tubuh makhluk hidup tersebut akan ditransformasikan kembali atau diubah kembali ya. Nah, selanjutnya dari transformasi pada klorofil, selanjutnya adalah transformasi yang terjadi pada mitokondria. Apa sih mitokondria? Mitokondria itu adalah organel sel yang berperan dalam respirasi sel. Apa Bu respirasi sel? Itu akan kita bahas nanti. Yang pasti di dalam mitokondria ini oksigen, ini kamu bisa lihat ya, di sini ada oksigen. Oksigen itu dan bahan-bahan makanan yang kita makan akan diolah dan diubah sehingga menghasilkan energi untuk kita beraktivitas, karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan melalui pernafasan ya. Jadi ini transformasi energi oleh klorofil yang kita kenal dengan istilah fotosintesis, sedangkan transformasi energi oleh mitokondria yang kita kenal dengan istilah respirasi sel. Kita lanjut.
Nah, ini sebelumnya kita kan udah nyinggung tentang fotosintesis ya. Apa sih fotosintesis? Fotosintesis itu adalah proses perubahan energi cahaya yang dari matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa atau karbohidrat ya. Sumber energi cahaya di sini adalah matahari ya. Nah, lalu lihat, fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan atau makhluk hidup berklorofil. Jadi makhluk hidup yang punya klorofil di dalam selnya itu bisa melakukan fotosintesis. Pada proses fotosintesis itu terjadi reaksi kimia antara senyawa air ya, senyawa air dan karbon dioksida. Ini kamu bisa lihat nih, ada air ya, ada karbon dioksida ya, dibantu oleh cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu diserap ya, diserap. Nah, kemudian nanti diolah kemudian menghasilkan yang namanya karbon dioksida dan oksigen. Nih, kurang lebih reaksi kimianya ini disederhanakan. Karbon dioksida ditambah dengan air, karbon dioksida dan air, terus dengan bantuan cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil akan menghasilkan glukosa atau karbohidrat atau gula dan oksigen. Oksigen ini yang kita hirup, glukosa ini yang digunakan oleh tubuh-tumbuhan untuk beraktivitas atau kita makan ya, makhluk hidup lainnya yang makan ya. Selanjutnya adalah, nah ini ada video percobaan fotosintesis atau kita kenal dengan uji SAKS. Kalau misalnya kita dalam proses tatap muka, kita bisa melakukan uji SAKS ini di sekolah, tapi dikarenakan sedang dalam masa PJJ seperti ini, jadi kita lihat saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Semoga kita tetap sehat selalu. Kali ini teman kalian akan melakukan demonstrasi praktikum fotosintesis uji SAKS. Selamat mengikuti. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan menggunakan karbon dioksida
Oke, itu tadi videonya ya, yang mana dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa pada proses fotosintesis itu dibutuhkan cahaya matahari dan dari proses tersebut juga menghasilkan amilum atau kita kenal dengan istilah karbohidrat ya. Oke, berikutnya selain uji SAS, ada pula percobaan fotosintesis lainnya yang kita kenal dengan sebutan percobaan Ingenhousz. Nah, mari kita perhatikan video percobaannya seperti apa ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan fotosintesis Ingenhousz ini adalah yang pertama, tanaman Hydrilla verticillata. Selanjutnya adalah botol air mineral, gas, kemudian air, dan bak penampungan. Langkah-langkah yang dilakukan. Pertama,
itu sesuai dengan video tadi, kita simpulkan ya bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen dan dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kadar CO2 dan cahayanya ya. Oke. Kita lanjut. Tadi kan penjelasan tentang fotosintesis. Nah, selanjutnya kita membahas tentang proses transformasi energi dalam sel, yaitu proses respirasi. Apa sih respirasi? Respirasi itu adalah proses menghasilkan energi di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, melalui proses respirasi ini didapatkan energi kimia yang kemudian akan digunakan untuk beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun reaksi kimia yang terjadi pada proses respirasi adalah yaitu dari karbohidrat ini C6H12O6 ini karbohidrat ya yang berasal dari makanan kita, dan oksigen ya yang berasal dari pernafasan kita ini akan diolah dan dipecah ya di dalam mitokondria sehingga menghasilkan karbon dioksida, uap air dan energi ya. Ini tentang respirasi. Oke. Ya, berikut ini adalah video percobaan uji respirasi yang dilakukan pada jangkrik ya. Kita amati dulu.
Oke, itu tadi videonya. Nah, yang dimana dari video tersebut kita tahu nih bahwa yang namanya proses respirasi itu membutuhkan oksigen. Ya, selanjutnya. Oke. Itu saja, demikian pembahasan kita kali ini tentang transformasi energi dalam sel. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.